Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan guna bersama-sama kembali hadir di acara bincang akademia yang dikelola oleh Humas Yayan Parepare di channel TV Yayan Parepare. Nah, insan akademis Yayan Parepare, saya selaku host dari bincang akademia hari ini, Taufik Syam, kembali kedatangan tamu, salah seorang peneliti di Yayan Parepare, dan kebetulan juga beliau adalah dosen di Yayan Parepare. Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, ya, sehat. Jadi insan akademis Parepare, Pak Rustam ini, Pak Rustam Pikahulan ini adalah dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Kebetulan sekali juga beliau ini adalah ketua prodi untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah, HESPA ya, Muamalah. Muamalah. Oh, betul. Nah, insan akademis Yayan Parepare, Pak Rustam di penelitian tahun 2021 ya, kita 2021 dana hibah penelitian 2021 itu mengambil judul penelitian terkait tentang analisis yuridis berdirinya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil dari merger tiga bank BUMN ini, yang tiga bank himbara ini, himpunan bank negara. Bank negara. Ya, nah, betul. Menarik sekali ini Pak Rustam untuk kita diskusikan terkait tentang Bank Syariah Indonesia ini, mengingat ketika kita berbicara tentang merger tiga bank, setiap kali ada apa ya istilahnya, ada kelompok usaha BUMN yang akan di-merger, itu tidak lepas dari polemik. Nah, tidak lepas dari yang namanya pro dan kontra. Nah, begitupun kemarin ketika merger dari tiga bank syariah ini, yang pertama itu Bank Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah. Nah, ada dua hal yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat terkait tentang merger tiga bank syariah BUMN ini, himbara ini. Yang pertama yang paling pertama orang pertanyakan itu adalah bagaimana dampak ekonomisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kekuatan hukumnya. Bagaimana kekuatan hukumnya, apalagi di masing-masing tiga bank ini, di masing-masing tiga bank syariah ini kan pada dasarnya juga sudah punya masing-masing nasabah. Nah, ketika kita berbicara tentang penggabungan dari ketiga bank ini kan terkadang pasti akan menimbulkan masalah dalam hal transisi, transisi dari bank lamanya ke bank yang baru. Nah, kalau boleh ngobrol-ngobrol sedikit, boleh tahu sedikit apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Pak Rustam? Apakah memang karena dua tinjauan yang kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat itu, atau mungkin ada tinjauan lain yang menjadi latar belakang dari penelitian dari Pak Rustam? Silakan Pak Rustam. Jadi kalau mau dirunut lebih jauh, sebetulnya BUMN ini menjadi satu topik yang begitu menarik kalau dikaji terkait langkah-langkahnya. Betul. Jadi saya kebetulan bukan baru pertama menulis terkait BUMN, karena kadang ketika melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan BUMN itu sendiri, kita selaku akademisi pasti mempertanyakan apa sih sebetulnya yang mau dicapai begitu. Betul. Dulu saya pernah menulis tentang merger tiga perusahaan plat merah, termasuk ada PT Timah menjadi PT Inalum. Dan sampai sekarang saya tidak tahu progresnya seperti apa. Kemudian belum lagi ada terkait dengan privatisasi BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan besar kita. Salah satunya misalnya Pertamina, ada itu kadang yang membuat kita bingung begitu. Sehingga terkait dengan merger BSI ini kemarin, Bank Syariah Indonesia ini kemarin, saya pikir ini merupakan, selain memang tujuan besar dari BUMN, Menteri BUMN adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara maupun Asia.
Tetapi di satu sisi justru saya berpikir malah dia akan memperkecil kompetitif di antara bank-bank syariah itu. Misalnya yang saya sayangkan adalah kemarin kalau dilakukan misalnya antara Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah, saya mungkin agak respect, maksudnya karena dua bank ini kategorinya ya antara sehat dan artinya tidak terlalu sementereng Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri, betul. Nah, Bank Syariah Mandiri nyatanya dia adalah penyumbang terbesar, bahkan 60% kalau tidak salah dari saham BSI. Dari saham BSI itu. Dan kemudian BSM ini itu menjadi satu-satunya bank BUMN yang memiliki yang bisa bersaing dengan bank muamalah yang notabene adalah bank swasta, bank swasta yang lebih dulu. Itu yang sangat disayangkan, sehingga saya kenapa perlu mempertanyakan apa dampak ekonomis kepada masyarakat ini, tentunya menjadi PR kepada pemerintah, karena saya juga tidak bisa menjudge lebih awal bahwa pemerintah gagal karena baru berjalan 2 tahun atau baru terjadi tahun ini kayaknya. Di tahun 2022 baru bisa bekerja secara maksimal karena kemarin COVID dan sebagainya. Tapi patut kita lihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tadi, saya sangat menyayangkan dengan BSM. Nyatanya dari 3 bank ini kalau masuk ke dalam teori merger itu, dia masuk ke dalam kategori merger horizontal ya, karena dia sesama BUMN atau bergerak di sektor jasa keuangan. Dan kemudian ternyata yang menjadi istilah hukumnya itu saya agak lupa, tapi yang menjadi satu itu yang tetap badan hukumnya masih ada itu adalah Bank BRI Syariah, yaitu berarti Bank BNI Syariah dengan Bank Mandiri Syariah itu melebur di situ. Artinya kalau kita melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka status hukum dari 2 badan usaha milik negara ini akan hilang begitu. Artinya suatu ketika kita tidak meminta hal yang buruk terjadi, apabila kegagalan daripada BSI ini terjadi, maka akan berdampak juga kita tidak memiliki bank syariah BUMN yang kemudian akan bersaing dengan bank swasta lainnya. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan begitu, dan kita perlu melihat kiprah pemerintah sejauh mana dengan adanya BSI ini. Oke, wah menarik sekali, ternyata insan akademisi yang pare-pare Pak Rustam ini pakar merger BUMN ternyata. Karena memang dia spesialisnya membaca terkait tentang apa dampak dari merger perusahaan-perusahaan BUMN ini. Nah, kalau misalnya dalam pandangan Pak Rustam sendiri terkait tentang merger itu, selain untuk mengurangi kompetitif, kalau misalnya kita mau bahasakan bilang ada upaya pasti lebih kepada memonopoli pasar sebetulnya itu perbankan syariah ini untuk monopoli pasar. Nah, apakah juga ini adalah langkah efisiensi untuk mengurangi budget operasional dari ketiga bank ini, karena kan boleh dikata bahwa yang namanya BUMN ini otomatis dia menggunakan APBN. Nah, sehingga ada biaya operasional yang diambil dari negara. Nah, apakah ini juga termasuk dalam tinjauan Pak Rustam ini, termasuk langkah untuk mengefisiensi penggunaan anggaran itu, Pak Rustam? Jadi sebetulnya tidak semua yang terkait dengan BSI kita juga tidak bisa menjudge bahwa ini langkah yang salah dari pemerintah Tapi di satu sisi juga pasti pemerintah punya langkah-langkah. Jadi kalau mau dilihat secara secara teoritik, sebetulnya merger itu tujuannya baik, dan itu merupakan salah satu langkah dalam dalam istilah hukum bisnis atau diatur di dalam undang-undang perseroan terbatas, bahwa itu langkah yang memang bagian daripada penyehatan perusahaan. Selain ada merger, ada juga konsolidasi, ada juga peleburan dan sebagainya. Itu penggabungan dan itu. Kalau dampak positif mau dilihat dari merger, tentu yang pertama pasti penambahan penambahan biaya. Penambahan biaya artinya dengan penggabungan tiga bank ini ada peralihan biaya di situ, maka cost daripada perusahaan itu akan menambah. Kemudian dari segi manajerial mungkin ada terjadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh ketiga bank. Kemudian selain itu juga dengan adanya merger bisa memperluas cabang. Artinya kalau tadi hanya misalnya BRI Syariah dia susah payah untuk mengembangkan cabang di seluruh Indonesia, dengan adanya merger di bawah BSI mungkin dia bisa menambah beberapa cabang lagi. Itu salah satu, itu memang dampak positif, strategi pasar daripada
apa namanya dilakukannya merger. Nah, kalau dampak negatifnya mungkin saya tadi yang sudah disampaikan tadi, selain status hukumnya daripada dua perusahaan itu kan ceritanya apa ya, likuidasi. Kedua bank ini dilikuidasi dulu. Dileburkan, artinya status hukumnya itu hilang. Iya, dihapuskan dulu baru digabung ke dalam satu bank yang tadi itu yang Bank BRI Syariah tadi. Saya baru menemukan istilahnya itu disebut provider. Dia sebagai provider dari perusahaan dari ketiga bank itu. Artinya dia sebagai penada lah untuk dijadikan. Jadi status hukum di situ adalah status hukum dari BS itu menggunakan status hukumnya BRI Syariah tadi itu. Nah, dari situ karena kenapa saya katakan bahwa tidak bisa kita menjas berhasil atau tidak, tapi sejauh ini yang saya nilai secara akademik bahwa ini langkah yang cukup disayangkan secara akademik, karena selain itu juga masih hal administrasi yang harus diatur, misalnya dampak ekonomisnya, misalnya setelah melebur dia harus mendaftarkan ke Bursa Efek, kemudian dengan di bawah satu nama menjadi BSI Bank Syariah Indonesia. Kan kalau tidak salah yang saya melakukan penelitian kemarin, dia masih sudah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia, tetapi masih terdaftar di apa namanya Bursa Efek Indonesia sebagai BRIS. BRIS, betul. Bank Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah, BRI Syariah masih sebagai BRIS. Nah, ini yang kemudian artinya memperpanjang administrasi, bagaimana lagi pengalihan apa namanya nasabah menjadi satu, kemudian status hukum lagi daripada nasabah itu yang makanya saya katakan kalau ditargetkan pemerintah harus kita gas di 2-3 tahun terakhir, tapi menurut saya masih butuh 5 tahun untuk bisa survive, karena pembenahan administrasi itulah yang memperlambat itu. Nah, terkait tentang peralihan nasabah Pak Rustam, saya ini kebetulan adalah salah satu nasabah waktu masih Bank BRI Syariah. Nah, salah satu nasabahnya. Kemudian ada juga kebetulan teman itu dia adalah nasabah Bank BNI Syariah. Nah, ketika kita ada terjadi peralihan nasabah dari bank, baik itu Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah ataupun BRI Syariah, itu kan ada peralihan buku tabungan dan kemudian segala macamnya. Nah, teman itu lebih memilih untuk menarik semua uangnya dan menutup rekeningnya dengan alasan bahwa itu tadi yang Pak Rustam bilang, ada status hukum yang tidak jelas. Misalnya ketika nanti suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada kekhawatiran dari orang awam, saya bilang orang awam karena memang kebetulan bukan akademisi, ada kekhawatiran bilang jangan sampai uangnya ini mengendap begitu saja, misalnya di bawah angin lah istilahnya. Nah, ini juga kan terbukti ketika misalnya kemarin Muhammadiyah secara kelembagaan itu menarik seluruh uangnya dari Bank BSI ketika awal-awal peleburan merger BSI itu sendiri dengan alasan bahwa melihat tata kelola dari BSI itu tidak lagi, kata orang Muhammadiyah secara kelembagaan, bahwa tidak ada lagi upaya dari negara dalam hal ini Bank Syariah untuk menaungi UMKM khususnya dan usaha-usaha mikro karena adanya merger 3 bank ini. Nah, apakah memang kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian hal-hal yang menjadi hal-hal yang ditakutkan mungkin akan terjadinya seperti itu ketika terjadi merger 3 bank ini? Iya, betul. Selain dampak lainnya, dampak yang akan dirasakan tentu adalah nasabah. Ya, makanya sempat saya singgung di dalam penelitian saya bahwa aspek kepastian hukum itu yang perlu dikedepankan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak nasabah tadi itu. Bagaimana pemerintah harus melakukan upaya-upaya preventif, misalnya nasabah ini adalah konsumen begitu, mereka adalah konsumen. Dengan adanya peralihan ini tidak cukup pemerintah mintakan bahwa kalian tetap aman, kalian nanti ini semuanya. Tapi yang kemarin saya singgung di dalam penelitian saya bahwa upaya perlindungan hukum terhadap nasabah itu bukan saja dengan mengeluarkan bahwa silahkan kalian datang dengan rekening akan kita lakukan ini, atau ada memang perpindahan secara digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah. Memang saya akui ada dilakukan dan prosesnya itu cukup cepat, tetapi yang menjadi pemerintah itu lewat Bank Syariah itu atau BUMN ini harus hati-hati begitu, karena kita belum tahu ada cybercrime atau terhadap data-data yang dilakukan secara digital itu yang kemudian diperhatikan kepada nasabah. Tentu ini menjadi dampak terhadap nasabah. Ada nasabah kemudian kalau tidak salah hampir 10%, 15% lah itu yang memilih untuk menarik dananya, seluruh dananya karena kekhawatiran seperti itu, sehingga pemerintah
harus memperhatikan bukan saja dalam proses peralihan, tetapi pasca peralihan pun harus melihat apakah mereka aman atau merasa nyaman dengan ini. Karena tantangan daripada dengan adanya merger itu adalah dia harus memberikan, kalau istilah kerennya itu adalah dia harus memberikan rasa nyaman kepada nasabah dibanding dengan mereka sebelum merger tadi. Betul. Itu. Jadi kalau dari segi memang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menganjurkan demikian, bahwa perlindungan nasabah itu menjadi hal penting dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memang memikirkan aspek perlindungan hukum di dalam bukan saja nasabah, tetapi ada yang lebih menarik yang menjadi perhatian kepada teman-teman, bahwa di dalam proses merger kemarin ternyata ada saham-saham minoritas yang sebagian besar itu tidak menyetujui. Mereka kemudian tidak menyetujui dengan adanya merger. Bukan saja dari saham minoritas, yang saya maksud di sini adalah saham minoritas yang ikut ke dalam BRI Syariah, yang ikut ke dalam di 3 bank ini. 3 bank itu. Misalnya saya sebut ada asuransi Mandiri, asuransi Manulife itu ada di BRI kalau tidak salah itu. Itu tidak setuju. Cuman di satu sisi undang-undang menghendaki bahwa jika di dalam rapat umum pemegang saham mereka tidak setuju, maka akan dibeli sahamnya, kalau tidak salah ya, di dalam undang-undang itu dibeli sahamnya sesuai dengan harga pasar. Jadi ya kalau saya ini sebetulnya kalau mau saya bahasakan ini kemauannya pemerintah sebetulnya. Mungkin tujuannya untuk memperkenalkan bahwa kita dengan negara muslim terbanyak bisa mengembangkan ini lewat lembaga keuangan syariah. Mungkin seperti itu. Tapi di satu sisi ada hak-hak, kemudian ada hak-hak dan ada upaya-upaya yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebelum kita melangkah lebih jauh. Tapi saya sih berharap semoga ini tidak keliru langkah ini. Betul. Nah ini kan sekarang juga ada satu lagi nih, kemarin isu mau merger antara Bank BRI, kemudian akan Pegadaian dan PNM Penanaman Mandiri itu akan dimerger dengan Bank BRI. Nah ini sempat kemarin juga menjadi isu hangat, tetapi Pegadaian sendiri menolak untuk hal itu karena katanya kekhawatirannya jangan sampai dia menjadikan contoh itu yang Bank Syariah ini. Nah, apakah memang selama merger itu bisa perusahaan yang akan dimerger ini perusahaan BUMN yang akan dimerger ini memang bisa melakukan penolakan seperti itu, Pak Rustam, walaupun misalnya sudah ada payung hukum yang mengikat itu? Sebetulnya kalau kita mau mengkaji tentang BUMN ini, dia adalah badan publik yang dimiliki oleh negara lewat pasal 33 tadi itu. Negara menguasai jadi rumahnya. Artinya tetapi jangan sampai BUMN dipakai sebagai satu alat pengendali sebetulnya. Karena BUMN sebetulnya ini adalah milik rakyat. Artinya karena konstitusi menghendaki bahwa BUMN ini harus ada menguasai segala badan-badan usaha pemerintah ini. Cuman yang saya katakan bahwa apakah badan-badan lain bisa menolak? Bisa. Karena tadi yang saya tekankan, cuman di satu sisi apakah dia memiliki power untuk menolak itu atau tidak? Itu yang menjadi persoalan begitu. Misalnya Pegadaian ditawarkan dengan BRI dengan PNM penanaman melebur ke BRI. Kalau PNM dengan BRI dengan Pegadaian menolak itu masih bisa kayaknya masih bisa menang. Tapi kalau PNM sudah setuju dengan peleburan itu, Pegadaian mungkin mau tidak mau kayaknya karena kamu ini bekerja untuk siapa? Itu yang saya ada memang aspek yuridis bisa menolak, tetapi negara ini sudah menggunakan powernya begitu, bahwa ini langkah terbaik kita lakukan ini untuk pemulihan ekonomi dan macam-macam. Betul. Jadi secara teori bisa tidak bisa tidak, bisa menolak. Semua kembali kepada rapat umum pemegang saham tadi itu. Cuman apakah perusahaan itu memiliki power atau tidak atas intervensi pemerintah tadi itu? Nah itu yang saya maksudkan di situ. Oke, menarik sekali ini diskusi kita baru terkait tentang merger. Ya saya
insan akademis kita memang sedang berbicara dengan ahlinya memang merger ini. Jadi wajar memang karena beliau juga memang pakar hukum ekonomi. Jadi beliau paham terkait tentang bagaimana hukum yuris, landasan yuris yang sifatnya ekonomis itu. Nah, ini Pak Rustam, ini kan nanti podcast kita ini tujuannya supaya dilihat sama adik-adik mahasiswa kalau misalnya mau membuat penelitian atau skripsi misalnya terkait tentang landasan-landasan hukum yang sifatnya ekonomi seperti itu. Nah, mungkin terakhir Pak Rustam, pertanyaan untuk sekaligus sebagai kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Menurut dari hasil pemantauan atau hasil penelitian dari Pak Rustam sendiri, kira-kira apakah tujuan dari tujuan dari merger ketiga bank syariah ini pada akhirnya nanti bisa tercapai dengan alasan bilang akan mengcover karena kita mayoritas Muslim Indonesia ini pada akhirnya akan lebih banyak menggunakan bank syariah dibanding bank konvensional. Apakah tujuan itu nanti pada akhirnya bisa tercapai dari pembacaan Pak Rustam sendiri, ataukah justru malah merger ini justru akan semakin membuat orang khawatir dengan adanya merger seperti itu? Bagaimana kesimpulannya, Pak? Baik. Di kesimpulan saya itu saya memberikan opsi bahwa sebetulnya langkah yang diambil oleh pemerintah ini tidak salah secara yuridis, paling tidak secara yuridis itu langkah yang tidak salah, karena langkah yang diambil adalah langkah yang dibenarkan oleh undang-undang, paling tidak diatur di dalam undang-undang perseroan terbatas. Jadi bisa melakukan merger, konsolidasi, bisa juga melakukan penggabungan. Jadi penggabungan yang dilakukan oleh bank melalui tiga bank syariah ini sebetulnya benar dan tidak melanggar konstitusi atau tidak melanggar hukum. Cuman kedepannya pemerintah sudah harus menyiapkan bahwa upaya-upaya apa yang harus dilakukan apabila jika nantinya merger ini ternyata bukan gagal tidak mencapai target yang diinginkan. Karena di dalam BUMN dengan adanya merger dengan perusahaan sebesar ini tentu kucuran dana juga harus banyak di situ, walaupun nantinya dia sudah punya penghasilan. Karena yang namanya BUMN dana yang dikasih oleh pemerintah kepada badan usaha milik untuk dikelola secara mandiri. Makanya jangan sampai oleh karena itu untuk tidak mencapai tidak mengantar kita pada hal-hal yang tidak diinginkan, semoga pemerintah menyiapkan hal-hal yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan daripada Menteri BUMN itu, bahwa lembaga keuangan syariah khususnya bank itu harus menjadi menjadi role model pengembangan ekonomi ke depan. Jadi saya tetap pesimis bahwa semoga ini tetap optimis bahwa semoga bank syariah Indonesia ini tetap tetap berkiprah dan bisa bersaing dengan itu. Tetapi di satu sisi juga kita harus memikirkan kompetitor-kompetitor lain, bank-bank syariah swasta, bukan dengan cara mematikan, tetapi kita menciptakan kompetitor agar harmonis dan keuangan di Indonesia itu kebijakan moneter kita itu dapat berjalan dengan baik. Itu seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rustam atas bincang-bincang kali ini. Insan Akademisian para itulah tadi diskusi kita dengan Pak Rustam terkait tentang merger tiga bank, khususnya bank syariah, bank BUMN syariah, dari tinjauan analisis dampak ekonomisnya, kemudian alasannya, dan bagaimana tinjauan yuridisnya. Kita berharap Pak Rustam nanti buat lagi penelitian terkait tentang merger. Mungkin yang tadi yang sempat kita singgung itu, kalau jadi itu lagi bisa jadi bahan tinjauan dari Pak Rustam jadi penelitiannya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio kita hari ini untuk melakukan bincang akademia, khususnya membahas terkait tentang penelitian dilakukan di tahun 2021. Baik, Insan Akademisian Parepare, demikianlah diskusi kita hari ini. Sampai ketemu di diskusi berikutnya dengan menghadirkan para peneliti-peneliti yang sangat luar biasa dengan hasil-hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai
acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Saya selaku host dari Bincang Akademia pamit undur diri. Terima kasih. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.